Yo hai, karena gue sudah selesai bikin guide tentang hal basic di game ini, sekarang adalah waktunya gue bikin playlist breakdown pet. Dan untuk episode pertama yang akan gue bahas adalah Pet the Destruction. Jadi sudah dipastikan bahwa gue akan bahas setiap karakter yang punya Pet the Destruction. Tapi sebelum itu, boleh nggak kalian pencet dulu itu tombol like dan subscribe. Tujuannya biar gue makin semangat bikin video dan algoritma channel gue bisa membaik nantinya. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke, jadi di series ini intinya gue bakal bahas tentang tiap-tiap karakter di masing-masing pet. Lumayan stok video sebelum rilis date. Dan kalau kalian yang belum nonton video ini, gue bakal jelasin lagi ke kalian. Jadi Pet the Destruction ini adalah pet yang merupakan all-rounder DPS. Mereka bisa tahan badan, attack-nya ada sisi single target dan sisi AOE-nya, statnya seimbang. Intinya paket lengkap DPS lah mereka ini, tanpa support pun udah bagus. Cukup dengan penjelasannya, dan ayo kita masuk ke karakter pertama yang bakal gue bahas, yaitu standar 5-star physical kita, Clara. Clara, dia ini loli. Kau bahas ke situ. Clara, dia ini secara stat punya base defense yang paling gede di antara teman-teman satu petnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah Clara merupakan unit dengan speed yang paling lambat dalam game, sedangkan yang paling cepat itu Seele. Secara desain si Clara ini ngingetin gue sama Ilias Field dari Fate kalau kalian tahu, dan robot di sampingnya juga keren banget modelnya. Namanya Sparrow by the way. Dia punya Sparrow. Masuk ke kit, basic attack nggak usah gue bahas karena semua karakter itu sama semua scalingnya. Bedanya cuma di elemen doang. Misal Danheng ya udah damage-nya angin, terus ya scalingnya segitu. Arlan lightning damage-nya segitu, scalingnya segitu, udah sama aja semuanya. Dan untuk skillnya si Clara bakal manggil Sparrow dan nyerang musuh. Yap, ini skill AOE-nya Clara. Sebagai tambahan, kalau ada musuh yang punya mark, musuh itu bakal kena tambahan damage dari skill ini. Ultimate Clara bakal teriak manggil Sparrow. Ya Sparrow. Dan gak ngedamage. Yap, ini ultimate gak ngedamage, tapi damage yang diterima Clara dikurangi. Terus Clara ini bakal ngasih efek taunt ke musuh. Jadi Clara bakal sering diserang musuh selama 2 turn. Lah, kok gitu? Claranya jadi cepet mati dong kalau diserang musuh. Gak juga kok. Lagian damage yang kena Clara kan dikurangin. Udah gitu kalau Clara kena hit, si Sparrow bakal ngelancarin counter attack, dan ini garanti loh ya. Jadi seberapa banyak digebuk pun Sparrow bakal ngelancarin counter attack, dan counter attacknya ini AOE. Move on ke talentnya, kalau Clara di hit musuh dan Sparrow masih aktif, si Sparrow bakal nge-counter attack dan ngasih mark ke musuh. Dan seperti yang udah gue jelasin di atas, kalau mark ini bisa ngasih damage tambahan pas kalian pakai skillnya Clara. Untuk teknik, Clara bakal langsung nyerang musuh, dan kalau kena musuh, chance Clara di hit musuh makin gede selama 2 turn. Untuk semua skillnya ya gitu doang. Kita lanjut aja ke trace dia. Trace yang pertama, ketika Clara kena hit, ada fixed chance 35% buat remove the buff. Ingat, ini fixed chance ya, jadi gak bisa berkurang atau bertambah chance-nya. Untuk trace kedua, resisten Clara terhadap CC naik 35%. Jadi cepat balik kalau misalnya kena burn atau kena wind shear atau yang lain. Trace ketiga, damage counter attack Sparrow bakal naik 30%. Untuk Eidolon, gue bakal bahas key Eidolonnya aja dan gak semua. Key Eidolon Clara menurut gue ada di E1 dan E6. E1 nggak bakal ngilangin mark kalau kalian pakai skill Clara. Jadi di skill berikutnya itu mark masih bisa jalan gitu selama marknya masih ada. Sedangkan E6 itu kalau teman satu tim kalian di hit musuh, ada fixed chance 50% Sparrow bakal counter attack. Jadi sekarang yang nge-counter kalau di hit bukan Clara doang, tapi satu tim. Kalau kalian mau build Clara, LC yang bagus tentu saja signaturenya. Kalian bisa baca efeknya di sini. Bisa juga pakai On the Fall of an Aeon. Dan untuk LC 4 star-nya, kalian bisa pakai The Most Welcome You and Nowhere to Run. Relik yang cocok untuk Clara ini ada beberapa, tergantung kalian mau build Clara kalian kayak gimana.
Kalau Claranya mau dibuild DPS, kalian bisa pakai 4-piece set champion dan 2-piece planar space ceiling. Kalau kalian mau build Clara kalian jadi tank atau breaker, kalian bisa pakai 4-piece set thief dan 2-piece planar Talia atau fleet. Kita bahas karakter yang kedua, Hook dengan elemennya yaitu fire. Hook ini surprisingly punya base HP yang paling gede dibanding destruction yang lain. Padahal yang harusnya punya HP gede itu Clara, yang notabene Clara bakal digebuk terus sama musuh. Tapi ya udah, kita terima aja lah untuk sekarang ini. Untuk kitnya sendiri, skill Hook ini berputar di ranah DOT. Ini skill single target dan punya 100% base change buat ngasih burn ke musuh selama 2 turn. 100% cuy. Jadi pencet skill ini sama dengan musuh kalian kena burn. Ultimate-nya ngasih damage ke satu musuh dan ngerubah skillnya Hook selanjutnya itu jadi AOE. Sekali doang ya AOE nya, nggak terus-terusan. Talent Hook bikin regen energi dia cepat kalau nge-attack musuh yang lagi kena burn. Damage-nya juga bakal makin sakit. Dan tekniknya Hook bakal langsung nyerang. Dan kalau kena musuh, pas masuk battle semua musuh bakal kena burn selama 3 turn. Kita ke trash-nya ada 3 juga seperti biasa. Trash pertama, Hook bakal nge-heal diri dia sendiri kalau talentnya ke-trigger. Trash kedua, sama kayak Clara, bakal nambah resistensi CC. Dan trash ketiga, setelah Hook ulti, action dia bakal dipercepat 20% dan dapat energi balik juga. Lumayan, walaupun energi baliknya nggak terlalu gede, cuman ya why not. Untuk key idolannya Hook sendiri itu ada di E2 nya dia. Karena di E2 burn-nya Hook ini bakal naik 1 turn yang sangat amat lumayan. Jadi kalau misalnya darah musuh kalian nanggung, siapa tahu gara Hook kalian Eidolon 2 di turn berikutnya musuhnya mati gitu kena burn. Oke, langsung aja kita ke build-nya. LC yang bisa kalian kasih ke Hook basically sama kayak Clara. Bedanya Hook punya LC BIS base in slot 4 star-nya, yaitu Wolf Walk Time. Ya emang dibuat khusus buat unit burn kayak Hook. Masalah relic, kalian bisa pakai 4-piece set Firesmith dan 2-piece planar space ceiling. Memang nggak sepanjang Clara, tapi mari kita lanjut ke karakter ketiga sekaligus karakter terakhir, yaitu Arlan yang merupakan unit elemen lightning. Arlan punya speed paling kencang dan HP serta defense paling rendah dibanding dengan destruction yang lain. Secara kit, Arlan merupakan DPS yang scaling dari missing HP, jadi sengaja dibuat lembek karena kitnya emang mengharuskan dia sekarat. Bisa dilihat dari skillnya yang bakal makan sejumlah HP-nya Arlan buat ngedamage musuh, dan ini skillnya single target. Ultinya sendiri simpel banget, kalian tinggal pencet dan boom, Arlan max AoE damage. Nothing special. Kayak ultimate 2 di atas kan kayak ada yang ngeburn, terus ada yang taunting damage. Enggak, ini ultinya Arlan simpel banget, kalian pencet duar, udah gitu doang. Tapi keunggulannya adalah damage scalingnya cukup gede. Bisa kalian lihat ini 210. Gila, ini baru level 1 loh, 210%. Bener-bener gede. Nah, talentnya ini yang menarik. Jadi setiap persen dari max HP-nya Arlan yang hilang bakal dikonvert jadi damage, yang artinya semakin sekarat Arlan, semakin sakit juga dia. Ingat, kalau talent ini scalingnya dari max HP, jadi jangan build Arlan kalian jadi full HP karena nggak akan merubah apapun. Dan sisa skillnya itu scaling dari attack, bukan dari HP persen. Jadi kalau kalian build full HP sama aja kalian waste of time gitu. Arlan kalian nggak sakit, mending build full damage. Tekniknya langsung nyerang musuh, dan pas masuk battle semua musuh bakal kena AoE lightning damage. Ini kayak kebanyakan karakter lain. Trash Arlan yang pertama, kalau HP dia di bawah 30% dan berhasil ngalahin musuh, Arlan bakal dapat heal sejumlah 20% dari max HP-nya. Trash kedua sama kayak yang udah-udah, tapi Arlan ini resistennya bukan terhadap CC debuff, tapi terhadap DOT. Buat kalian yang belum tahu DOT apa, silahkan tonton video gua yang sebelumnya. Trash ketiga, kalau pas masuk battle HP Arlan di bawah 30%, bakal ada barrier yang bakal nahan 1 damage musuh. Jadi Arlannya nggak kena damage dan meningkatkan survivabilitas Arlan kalian untuk 1 turn. Untuk key idolan bisa gue bilang nggak ada, karena semua idolannya Arlan worth banget buat di unlock menurut gua. Jadi silakan i6-in Arlan kalian dan kalian nggak akan menyesal, terutama i4-nya yang bisa nge-revive kalau Arlan mati, walau cuma sekali per battle. Segmen terakhir, bisa bentar lagi kelar, ayo kita bahas build Arlan. Lagi-lagi LC nya bisa kalian samain kayak Clara, tapi ada LC 4 star
yang bisa outperform LC 5 star-nya, yaitu A Secret Vow. Karena LC ini dan talentnya Arlan itu sinergi banget, jadi cocok kalau kalian mau ngasih LC ini ke Arlan. Sedangkan untuk trailingnya sendiri yang paling optimal kalian bisa pakai 4-piece set band dan 2-piece planar specialing atau 2-piece Thalia kalau kalian mau dibikin semi breaker. Karena semuanya udah dibahas, di sini gue bakal bikin summary yang mungkin bisa nentuin kalian mau build char di atas atau enggak. Karakter pertama, Clara, adalah tipe karakter DPS yang ngandelin counter attack. Semua kitnya berputar di sekitar counter attack dan punya speed paling lambat yang tujuannya agar musuhnya bisa jalan duluan dan dia jadi bisa banyak kena damage. Clara juga banyak taunt, jadi dengan adanya Clara di tim kalian, sisa member timnya bisa tenang karena kebanyakan damage musuh bakal diterima Clara, kecuali musuh yang serangannya AOE, itu beda kasus. Jadi kalau kalian suka DPS yang tipenya tahan badan tapi damage sakit, silahkan build Clara. Karakter kedua, Hook, tipe DPS DOT. Skillnya bisa ngasih DOT burn ke musuh, bisa heal diri sendiri, dan energy recovery-nya bener-bener cepet karena kebantu sama trash dan talentnya. Kalau kalian tertarik buat main DOT terutama burn, silahkan build Hook. Dan karakter terakhir di video ini, Arlan, DPS yang unik banget karena skillnya ngekonsumsi HP dia sendiri yang bakal dikonvert jadi damage karena pengaruh dari talentnya. Kalau kalian bijak dengan cara pemakaian Arlan ini bisa jadi DPS yang bener-bener kuat dari segi damage. Tapi kalau kalian sering blunder dan gak tahu kelemahannya Arlan ini pasti kelihatan lemah dan bakal sering mati. Jadi pinter-pinter kalian aja nih. Jadi kalau kalian tertarik buat main DPS yang anti mainstream, silahkan build Arlan. And yeah, that's it for today's video. Akhirnya pembahasan part 1 dari series yang panjang ini selesai juga. Terima kasih kalau kalian benar-benar nonton dari awal sampai habis, I appreciate that. Kalian mungkin nanya di thumbnail kok ada Blade tapi di video kok nggak dibahas. Jawabannya adalah karena gue ngebahas karakter-karakter yang bakal liris pas launching gamenya. Jadi khusus buat Blade, Kafka, Luoka, Silverwolf, dan lain-lain, gue bakal bahas ketika mereka udah rilis in-game. Makanya biar gak ketinggalan ketika gue bahas mereka, yuk kalian tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Hal ini sangat diperlukan biar gue bisa makin semangat bikin video-video kayak gini di kemudian hari. And may this journey lead us Star Wars. Ciao.